Setelah sekian lama, sepertinya sudah waktunya lagi kita untuk melirik kembali jagoan lokal kita. Jagat sinema Bumi Langit sendiri sudah dimulai dengan Gundala dan akan dilanjutkan dengan film-film berikutnya. Yang terdekat yaitu Sri Asih, Virgo and the Sparklings, dan Si Buta dari Gua Hantu, dan film-film lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan. Dari deretan film yang akan ada di Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1 ini, satu film yang menarik perhatian adalah Si Buta dari Gua Hantu yang akan diperankan oleh Iko Uwais. Universe, let's talk about it. Salah satu karakter terkenal dari dunia silat adalah Barda Mandrawata. Dia kemudian dikenal sebagai Si Buta dari Gua Hantu. Karakter ini diciptakan oleh komikus veteran yang bernama Ganesh TH pada tahun 1960-an. Komiknya sendiri pertama kali terbit pada tahun 1967 dan dicetak ulang kembali pada tahun 2005. Komik ini adalah salah satu komik silat pertama karya komikus Indonesia yang telah mempopulerkan cerita silat khas Nusantara. Semenjak itu, karakter buatan Ganesh Tiar Santosa ini telah menghasilkan sekitar 21 judul komik hingga tahun 1989, serta sempat muncul di seri komik lainnya yaitu Jaka Sembung versus Si Buta dari Gua Hantu dan Taring Andalas. Komik Si Buta dari Gua Hantu juga sempat dicetak ulang pada tahun 2004 hingga tahun 2012 dan menghasilkan 8 judul. Saking populernya, kisah Barda ini sampai-sampai pernah diadaptasi ke dalam versi live action yang pertama kali tayang di layar lebar dengan judul yang sama, yaitu Si Buta dari Gua Hantu pada tahun 1970. Kalian ingat nggak? Kisah jagoan silat ini juga pernah diangkat lewat televisi, tepatnya lewat sebuah serial sinetron di televisi oleh salah satu stasiun TV swasta pada tahun 1993. Nggak inget? Yakin? Kali aja kalian lagi nenen waktu itu. Jadi di zaman itu karakter Si Buta Barda Mandrawata diperankan oleh aktor Ratno Timur, sementara di versi serial sinetron diperankan oleh Hadi Leo. Si Buta juga pernah muncul dalam sinetron Reo Manusia Serigala pada tahun 2003 yang diperankan oleh Tias Wahono. Dan setelah demikian lamanya, akhirnya Si Buta dari Gua Hantu kini akan segera hadir kembali ke layar lebar. Tentu saja dengan sentuhan yang dipastikan akan berbeda dengan apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Filmnya sendiri sudah resmi akan digarap oleh Timo Cahyanto, sineas lokal yang terkenal pernah menggarap beberapa film hebat seperti Headshot, Rumah Darah, sampai kepada Sebelum Iblis Menjemput. Dia juga pernah menggarap film Netflix The Night Comes For Us. Gimana, film-filmnya menjanjikan bukan? Nah, di film Si Buta dari Gua Hantu nanti, Timo berjanji akan fokus kepada karakter Barda dan tentu saja rivalnya yaitu Mata Malaikat, serta menghadirkannya dengan jalan cerita yang lebih realistis. Berdasarkan sumber aslinya sendiri, kisah Barda ini berlangsung di zaman kolonial Hindia Belanda yang menceritakan kisah hidupnya yang tragis. Barda Mandrawata ini merupakan seorang pendekar silat dari perguruan pencaksilat Elang Putih. Dia memiliki love interest yang bernama Marni Dewianti. Marni dan ayahnya yang sedang berada di sawah tiba-tiba diusik oleh seorang pengembara buta misterius yang tidak tahu datangnya dari mana. Dan kemudian berakhir dengan tewasnya mereka berdua. Penduduk desa pun juga tidak luput dibantai oleh pengembara buta misterius ini dan menyisakan satu orang untuk tetap hidup. Satu orang itu pun kemudian disuruh untuk menyampaikan pesan berupa tantangan kepada perguruan Elang Putih. Pada saat itu pula lah dia memperkenalkan dirinya sebagai si Miti Milikit. Barda pun kemudian merasa hidupnya hancur dan kacau setelah mengetahui tunangannya Marni Dewanti dan ayahnya Paksi Sakti Indrawatara dan saudara-saudara seperguruannya tewas di tangan si Mata Malaikat tadi. Sebelum meninggal, ayah Barda sempat berwasiat kepadanya, "Barda anakku, ayah telah melihatnya. Ilmu golok Mata Malaikat itu adalah ilmu membedakan suara. Hanya orang butalah yang dapat menguasai ilmu itu. Jadi sebelum antum bisa memecahkan rahasia ilmu itu, janganlah antum berusaha untuk melawannya." Barda yang kemudian menyadari kemampuannya yang belum sebanding untuk melakukan misi balas dendam, kemudian mengasingkan diri dari desa. Secara mengejutkan, Barda memutuskan untuk menghilangkan kedua biji matanya dan mempelajari sebuah ilmu ajian langka. Disinilah awal mula dirinya kemudian bangkit dari keterpurukan dan menemukan jati dirinya sebagai Si Buta. Si Mata Malaikat sendiri sebenarnya merupakan karakter villain yang unik. Jadi hubungan filosofis kedua karakter ini, yaitu Si Buta dan Si Mata Malaikat, bisa dibilang serupa dengan hubungan antara Batman dan Joker. Nama aslinya dikenal sebagai Runtah, yang juga merupakan karakter ciptaan Ganesh TH. Si Mata Malaikat ini bisa dibilang sebagai satu keping mata uang yang sama, namun di sisi yang
yang berbeda dengan Barda Mandrawata. Dia adalah penyeimbang yang sempurna. Mereka berdua layaknya yin dan yang dalam satu kehidupan, sesuatu yang saling ada dan saling mengadakan. Tanpa hadirnya si mata malaikat, maka perjalanan pendekar buta yang berjuluk si buta dari gua hantu juga tidak akan pernah ada. Setelah muncul dan kembali dari pengasingannya, Barda pun akhirnya bertemu dengan Runta si mata malaikat. Seperti biasa, jagoan pasti menang dan balas dendamnya pun terbalaskan. Tapi rupanya setelah merayakan keberhasilannya, Barda kemudian diserang oleh seseorang yang tidak dia kenal. Dia kemudian terjatuh di sebuah jurang dan terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Di gua misterius itu, Barda pun kemudian menemukan sebuah ajian silat lagi lewat ukiran-ukiran di dinding yang telah diukir oleh seseorang yang sebelumnya dia temukan dalam gua tersebut, tapi orang itu sudah mati. Dia pun berhasil menguasainya dan keluar dari gua tersebut dengan wujud ikonik sama seperti yang kita kenal selama ini. Pakaiannya yang terbuat dari kulit ular raksasa yang dia taklukkan dalam gua, dan dia juga menggunakan sebuah tongkat dan ada monyet di bahunya. Monyet ini pun kemudian kita kenal dengan nama Eka. Wanara. Disinilah kemudian dia dikenal lengkap sebagai si buta dari gua hantu. Ternyata setelah dia keluar dari gua tersebut, dia masih saja dihadapkan dengan kenyataan yang lebih pahit. Kekasihnya, Marni, yang dikiranya sudah mokat, ternyata masih hidup. Seneng dong dia. Namun rupanya Marni ini sudah menjadi istri orang lain. Disinilah akhirnya ketahuan kalau orang yang menyerang dan membuat Barda terperangkap dalam gua hantu tadi adalah suami Marni yang bernama Sapu Jagat. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Tapi Barda dengan besar hati membiarkan Sapu Jagat tetap hidup dan mengikhlaskan Marni untuk menjadi miliknya. Merasa sangat sedih dan marah pada kenyataan, Barda yang buta kemudian mengasingkan dirinya dan berkelana, membasmi kebatilan dan kejahatan, serta membantu orang-orang yang lemah dan tertindas di seluruh penjuru Nusantara, sekaligus juga mencari kedamaian dalam hatinya. Begitulah kira-kira kisah seorang Barda Mandrawata dalam sumber aslinya yang ditulis sendiri oleh Ganes Tio Santosa. Menarik untuk melihat hubungan antara Barda dan Runta. Seperti yang telah saya ceritakan singkat tadi, Barda ini awalnya adalah seorang pemuda yang menguasai silat biasa. Kemudian muncullah mata malaikat yang secara jelas sedang mencari tandingan. Dia terkenal sebagai seorang pendekar yang tidak memiliki tandingan. Tongkatnya pun memiliki nilai filosofis, di mana di ujung tombaknya terdapat tengkorak yang tentu saja adalah milik lawannya yang pernah dia taklukkan dan disimbolkan sebagai lawan terhebat yang pernah dia hadapi. Runta akan selalu membawa tengkorak tersebut sebagai tanda bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang penguji untuk setiap pendekar yang akan dia hadapi. Dalam perjalanannya bisa dikatakan bahwa sebenarnya si mata malaikat ini sedang mencari cara bagaimana dirinya bisa mati dalam keadaan terhormat, yaitu sebagai pendekar terhebat di muka bumi ini. Bahkan si mata malaikat pernah diceritakan bangkit dalam kondisi kepala dan badannya terpisah. Saking hebatnya, meskipun tanpa kepala, mata malaikat ini bahkan mampu mengalahkan Sapu Jagat yang sebelumnya sempat menyerang Barda, yang kemudian akan menuntunnya untuk kembali bertemu dengan musuh bebuyutannya, si buta dari gua hantu. Dalam komik klasiknya, pertarungan Barda dan si mata malaikat ini sebenarnya hanya diceritakan cukup singkat, tapi memang cukup disayangkan jika Barda dan Runta hanya memiliki sedikit scene untuk hand-to-hand combat. Hingga kemudian di buku komik terbaru sampai dibuatkan 2 edisi yang memperlihatkan pertarungan hebat antara kedua karakter ini. Sejauh ini Timo Cahyanto sang sutradara sudah mengetis kalau si buta akan diperankan oleh Iko Uwais. Sementara untuk peran lainnya masih belum ada konfirmasi apa-apa. Kabarnya Zack Lee di sini juga akan bergabung dan akan memainkan karakter Sapu Jagat. Sementara yang paling dinantikan adalah petunjuk mengenai siapa yang akan memerankan karakter si mata malaikat. Pasti banyak yang berharap Joe Taslim, tapi sayangnya Joe Taslim sudah punya peran lain yang tidak kalah menarik untuk kita kuliti nanti, yaitu Mandala. Dan menarik juga untuk melihat bagaimana kira-kira Bumi Langit akan menyajikan kisah Barda ini kembali ke layar lebar dengan konsep yang lebih fresh pastinya. Universe, itu dia sedikit pembahasan kita mengenai si buta dari gua hantu. Menurut kalian siapa nih yang bakalan cocok untuk memainkan peran sebagai si mata belekan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe, serta kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. Join juga Discord kita untuk ngobrolin hal-hal seru lainnya. Dan silahkan lanjutkan hentainya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.